Ketemu lagi dengan saya Lutfi Starsen Audio Work. Hari ini kita kedatangan Honda Jazz GK5 dari Jogja. Jadi Jazz GK5 ini datang dari Jogja pagi ini ke Semarang dengan tujuan suara bannya luar biasa, kerasa banget di dalam kabin. Padahal kondisi mobil bener-bener standar, gak ada modifikasi sama sekali, bener-bener standar pabrikan. Ya memang seperti ini kondisinya. Kenapa? Karena setelah kita bongkar, peredamnya hanya sebagian-sebagian. Ada aspal sedikit bawaan pabrik. Wajar aja lah kalau suara ban itu kerasa banget ke dalam kabin. Dan suara platnya cuma pakai tangan, ini langsung ke ban. Wajar banget kalau suara itu, apalagi di jalan cor-coran, itu kerasa banget. Dan untuk plat samping-samping dan pintunya, tuh, gemanya kerasa banget. Tapi nanti bakalan jauh beda banget. Untuk bagian pintu, kenapa suara samping cenderung tembus banget? Lobangnya segini, tangan saya masuk ini. Nanti ini mau kita kasih full peredam satu kabin, kita bikin jadi maknyus. Jadi pola pasang kita di Honda Jazz ini kita kasih 3 lapis full satu body. Cuman dengan bagian plafon kita kerjakan terakhir. Jadi kalau Honda Jazz, Honda HR-V itu plafonnya bukan di brol lepas kayak mobil-mobil lainnya. Cuman nanti ada yang nyangga dari bawah, dilepas belakangnya sampai ke bagian depan sambil ditahan. Baru kita masangnya dari samping sama dari belakang. Dan sekarang ini kita gas dulu di bagian bawah, setengah bodi ke bawah, pintu-pintu, pintu belakang, lantai, tabang depan sampai di kolong depan. Setelah selesai, baru kita lanjut ke bagian plafon. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita gaspol. Mumpung masih pagi, sekarang posisi jam setengah 10 pagi, nanti kurang lebih jam setengah 7 sudah siap serah terima kunci mobil ini. Langsung balik ke Jogja. Oke, bahan yang kita gunakan di Honda Jazz GK5 ini, sebagai dasarnya kita full menggunakan rubber batil dari Extreme. Ini adalah murni rubber batil. Oh, kelihatan kan? Ini murni rubber batil. Habis itu bagian pintu kita finishing dengan peredam foam dari Jacaranda. Di bagian plafon dan lantai kita finishing dengan peredam flat foam dan heavy foam. Oke, lapisan awal peredam rubber batil sudah berhasil kita pasang. Jadi udah bener-bener rapet banget satu bodi. Mulai dari bagian balik dashboard, mundur ke belakang, sampai ke bagian ban serep, begitu juga dengan tepung belakang, sampai ke bagian lambung sisi dalam. Pintu-pintu sudah full rapet dengan lapisan rubber batil. Pintu belakang juga sudah full rapat dengan lapisan rubber batil. Ini masih lapisan awal rubber batil. Suara platnya gimana? Padat banget kan? Tutupan pintunya pelan, kencang, pelan,
Getaran di area sini sudah benar-benar jauh lebih minim. Untuk di bagian kolong depan terpasang lapisan awal rubber batil seperti ini. Ini sudah kita kasih 2 lapis rubber batil sampai ke sini sebelah dalam. Ke sebelah atas sudah kita bikin seperti rumah-rumahan. Nanti habis ini kita finishing dengan peredam foam, dan trim plastiknya juga sudah kita kasih lapisan rubber batil. Oke, habis ini kita lanjut lagi ke lapisan peredam foam. Tapi sebelumnya kita bersih-bersih dulu, nih kita vakum dulu biar benar-benar bersih. Baru kita timpa lagi dengan lapisan foam. Setelah selesai, baru kita lanjut ke bagian plafon. Dan terpasangnya lapisan peredam foam seperti ini. Jadi foamnya itu nempelnya bukan di plat besinya, tapi ke lapisan rubber batil. Habis ini tinggal kita kasih pewarna hitam. Setelah kering catnya, kita pasang lagi trim plastiknya. Dan untuk di bagian interior, lapisan peredam foam terpasangnya seperti ini. Jadi bagian tepung belakang sudah kita lapis lagi dengan peredam foam sampai ke bagian lambung sisi dalam. Lantai di bagian ban serep, laju ke depan sampai ke bagian baliknya dashboard juga sudah full rapat dengan lapisan peredam foam. Habis ini belum selesai, belum kita bersih-bersih, kita lanjut ke bagian plafon. Dan seperti ini setelah kita kasih pewarna hitam. Setelah catnya kering, kita kembalikan ke posisi awal, kita kecakan lagi trim plastiknya, dan kita pasang lagi rodanya. Oke, sekarang kita lagi proses pengerjaan di bagian plafon. Jadi seperti ini. Ada yang nahan plafon dan tangannya juga udah bersih. Terus setelah turun ini sudah ada kurang lebih 1,5 jengkal. Tangan bisa masuk mulai dari bagian paling depan sampai ke bagian paling belakang. Oke, ini kita lagi masuk ke lapisan kedua rubber batil di bagian plafon. Udah bener-bener padat banget. Habis kita roll, kita timpa lagi dengan lapisan peredam foam. Dan lapisan foam di bagian plafon sudah berhasil kita pasang. Ini udah benar-benar empuk banget. Dan dia juga benar-benar lengket banget. Tinggal habis ini kita kembalikan lagi plafonnya ke posisi awal. Kita bersih-bersih bagian bawah. Terus kita gas, kita kembalikan apa yang sudah kita bongkar. Untuk lapisan peredam foam di bagian door trim terpasangnya seperti ini. Ini udah benar-benar empuk banget. Nanti dia ketemu dengan lapisan rubber batil yang ada di plat pintu. Jadi di bagian door trim sudah nggak ada lagi istilah-istilah ada suara-suara asing ataupun getaran-getaran yang mengganggu kenyamanan kita dalam berkendara. Oke, sekarang posisi jam 6 lewat 10 menit dan kalian bisa lihat semua sudah kembali seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Bener-bener presisi banget, nggak ada yang mangap, nggak ada yang benggang sedikit pun. Dan untuk suara platnya padat banget ya. Tutupan pintunya pelan, kenceng,
Nggak ada getaran sama sekali untuk bagian atap. Rata loh, bener-bener sudah rapat banget. Oke, sekarang kita cek dulu indikatornya apakah ada malfunction di mobil ini. Oke, sekarang kita coba cek indikatornya apakah ada malfunction di mobil ini. Bener-bener aman banget. Jadi yang merah di atas ini adalah logo handbrake, saya lepas. Bawahnya adalah pintu karena pintu lagi dibuka. Sebelahnya merah adalah sabuk pengaman karena saya lagi nggak pakai sabuk pengaman. Tapi yang lainnya bener-bener normal semuanya. Oke, sekarang kita coba test drive. Oke, sekarang kita lagi coba test drive Honda Jazz GK5 ini. Kita masuk ke medan perumahan tempat kita biasa ngetes kerjaan kita. Oke, ini kita coba di speed 60. Dengerin suara bannya. Aspal kasar. Jadi Honda Jazz itu kalau masih standar, suara derungan bannya itu bener-bener kerasa banget. Tapi di sini itu masih ada, tapi jauh lebih berkurang. Bener-bener terasa beda banget. Honda Jazz GK5 ini datang dari Jogja. Sekarang posisi jam setengah 7 malam. Sudah siap serah terima kunci dan bakalan langsung balik ke Jogja. Jadi setelah kita kasih peredam seperti ini, bener-bener efeknya luar biasa. Terasa banget perubahannya. Jadi suara ban itu sekarang jauh lebih berkurang, terus suara sekitaran juga bener-bener menjauh banget. Cuman ini posisi lagi nggak hujan, jadi kita nggak bisa ngetes suara hujan di bagian atap. Tapi saya jamin saat hujan nanti suaranya cuma ada dari bagian kaca. Untuk total biaya peredam seperti ini habisnya di angka Rp6.900.000 pengerjaan 1 hari jadi. Kalau kalian pengen lihat gimana keindahan dari Honda Jazz GK5 ini, kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Cinema Hiroshi, di channel Hasan Adiobak. Kalian juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, saya Lutfi, dah banyakkan ngomong dari tadi. See you next video. Ciao. Jangan lupa subscribe.